Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satria Wahyu dan ini adalah Diary Satria Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Sesuai dengan thumbnail, saya akan bercerita horor lagi hari ini, di mana cerita kali ini akan bercerita seputar Gondoruo. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu atau barangkali kalian belum ada yang tahu bahwasannya diyakini bahwa Gondoruo ini adalah bukan hantu sembarangan, melainkan hantu yang memiliki energi ekstra, bisa berubah wujudnya menjadi menyerupai sosok laki-laki yang masih hidup, dan konon katanya Gondoruo ini adalah hantu yang cabul. Di mana banyak orang meyakini bahwa Gondoruo ini adalah sosok hantu yang sangat menyukai perempuan-perempuan kesepian, dan inilah pula cerita kali ini seputar ini. Di mana cerita ini dialami oleh seseorang bernama Mbak Wati. Mbak Wati ini adalah seorang janda yang saat ini berusia 45 tahun. Dia menjanda sudah sekitar 15 tahun, jadi semenjak umur 30 tahun. Dan semenjak dia menjanda itu, dia pun tinggal sendirian di sebuah rumah yang dia belinya sendiri. Jadi si Mbak Wati ini adalah seorang wanita karir yang dulunya itu sempat kerja mapan, dapat gaji yang lebih banyak daripada suaminya, kemudian dia bercerai dan bisa dan sanggup membeli rumah sendiri. Kemudian semenjak 15 tahun yang lalu itu, dia pun tinggal sendiri di sebuah rumah yang lumayan mewah, di sebuah perumahan yang lumayan mewah juga. Mbak Wati ini punya pacar, di mana dia adalah seorang warga negara asing alias bule, sebut saja namanya John. Mereka pacaran semenjak dia 5 tahun menjanda, dan semenjak itu si John ini pun sering datang ke rumahnya Mbak Wati untuk sekedar berkunjung, tapi nggak pernah nginep. Nggak pernah nginep nih ya, nggak pernah nginep. Nah, ini si Mbak Wati kan udah tinggal cukup lama nih di rumahnya sendirian. Sebelumnya itu tidak pernah terjadi apa-apa atau hal-hal yang menyeramkan. Pengalaman mistis diganggu setan nggak pernah, karena memang Mbak Wati ini adalah sosok yang cenderung skeptis atau nggak percaya dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Terlebih lagi, dia juga memiliki mata yang tumpul, tidak bisa melihat hal-hal yang sifatnya itu gaib atau nggak bisa ngelihat hantu. Bahkan kalau dia mendengar cerita seputar hantu, hal-hal mistis, itu dia selalu bilang, kalau dia itu nggak percaya sebenarnya dengan hal-hal seperti itu. Sampai suatu ketika, dia mendapatkan gangguan mistis sampai mengakibatkan dia itu sakit. Seperti apa kisahnya? Kita langsung masuk aja yuk ke ceritanya. Jadi Mbak Wati ini tinggal sendirian, di mana waktu itu John, pacarnya yang bule ini, sedang pulang ke negaranya. Mbak Wati ini kesibukannya sehari-harinya adalah dia itu mengelola sebuah usaha warung, di mana di usaha warungnya itu dia kelola secara mandiri atau sendiri, nggak ada temannya. Dia cuma punya satu asisten rumah tangga yang membantunya, di mana asisten rumah tangga ini akan pulang di malam hari dan akan datang di siang hari. Jadi kalau siang bantuin si Mbak Wati ini kerja di warung, jaga warung, sedangkan kalau malam udah nggak ada nih. Jadi Mbak Wati ini selalu sendirian di dalam rumahnya. Biasanya sebelum pulang, si asisten rumah tangga ini selalu nanya nih ke Mbak Wati, Mbak, ada nggak yang perlu dibeli supaya nanti kalau pas malam Mbak nggak perlu lagi keluar-keluar? Biasanya begitu, tetapi beda dengan hari itu, nggak tahu kenapa pembantunya ini pulang tanpa bertanya sama si Mbak Wati. Alhasil, pada waktu jam setengah 8 malam, Mbak Wati ini merasa kelaparan dan dia pun memutuskan untuk berjalan kaki untuk membeli sate ayam di depan klaster tempat dia tinggal. Memang ada penjual sate ayam langganan dia. Jadi Mbak Wati ini kan tinggal di sebuah perumahan yang lumayan mewah, di mana dia tinggal di salah satu klaster di sana. Di sana tentunya seperti yang kita tahu bersama, kalau di sebuah perumahan yang berklaster-klaster itu, tiap klasternya kan suka ada security tuh, suka ada satpam yang menjaga dan secara bergiliran. Nah, satpamnya itu ada yang namanya Pak Komar sama Pak Burhan. Biasanya mereka tuh secara bergiliran akan bergantian. Nah, jadwalnya juga Mbak Wati nggak tahu nih hari apa Pak Komar, hari apa Pak Burhan. Singkat cerita, jam setengah 9 malam Mbak Wati keluar untuk pergi beli sate ayam. Pas pulangnya, dia melihat Pak Burhan itu di jalanan, di dalam klasternya situ. Yang dilihat Mbak Wati, Pak Burhan ini tuh nggak pakai seragam security, tetapi memakai seragam bebas. Nah, biasanya memang nih, walaupun nggak sedang berjaga, security ini suka main tuh tetap ke pos, walaupun nggak sedang giliran jaga. Hanya untuk sekedar menunggu giliran jaga di kemudian jamnya, atau sekedar main menemani si temannya yang sedang berjaga dengan bermain catur atau bermain kartu, biasanya gitu. Nah, dia mikirnya Pak Burhan waktu itu juga begitu, tapi kebetulan aja Pak Burhan lagi jalan-jalan keliling klaster untuk melihat aman apa enggak gitu. Secara iseng Mbak Wati ini menegurin Pak Burhan, Pak Burhan, mau kemana Pak? Oh iya Mbak, ini jalan-jalan, kok tumben Mbak keluar sendiri? Ini Pak, habis beli sate katanya. Memang tadi nggak masak Mbak, asisten rumah tangganya? Nggak Pak, tadi dia pulang buru-buru, jadi dia tuh nggak sempat nyiapin aku makan malam. Ini aku lapar nih Pak, makanya sekarang aku beli sate tuh Pak di luar. Oh iya, mau saya anterin pulang, kata si Pak Burhan ini ke Mbak Wati. Nah, Mbak Wati bilang, oh nggak usah Pak, kan rumah saya tinggal deket situ. Oh nggak apa-apa kok, ini kan juga lumayan udah gelap, ini di sini udah sepi kayak gini. Saya kan nggak takut Pak, saya nggak percaya namanya hantu-hantuan. Ya jangan gitu Mbak, itu namanya nantangin, kata si Pak Burhan ini. Kemudian entah kenapa Mbak Wati akhirnya pun memperbolehkan Pak Burhan ini untuk mengantar si Mbak Wati ini pulang sampai ke rumahnya. Nah, sesampainya di depan pagar rumah si Mbak Wati ini, Mbak Wati pun bilang, Pak Burhan udah sampai sini saja, nggak usah masuk ke dalam gitu kan. Nah, tapi Pak Burhan bilang, oh jangan Mbak, ini kan masih di luar, masih sepi. Kita masuk aja ke dalam. Saya lihat Mbak Wati sampai masuk ke dalam rumah gitu kan. Ya udahlah, masuklah mereka ke dalam pagar.
Di halaman itu, Mbak Wati tiba-tiba merasa tidak tega sama si Pak Burhan ini. Pak, jangan pergi dulu, mau ngopi nggak? Kita ngobrol-ngobrol aja dulu di teras, nemenin saya makan. Daripada saya makan sendirian, kata si Mbak Watinya begitu. Aduh Mbak, nggak repot nih. Ya nggak apa-apa juga sih kalau saya ditawarin ngopi, kebetulan aku belum ngopi nih dari sore, katanya gitu. Akhirnya Mbak Wati pun membuatkan kopi ke dapur, masuk ke dalam rumah, masuk ke dapur, dia bikinin kopi. Dia keluar lagi ke teras untuk menyajikan kopi buat si Pak Burhan. Di sana Pak Burhan pun sedang menunggu sambil merokok. Pak Burhan, saya tinggal dulu ke dalam ya, saya mau bersih-bersih dulu, saya mau mandi sebentar, nanti baru saya makan. Pak Burhan tolong temenin ngobrol di sini sambil cerita-cerita lah. Sebenarnya saya itu selama tinggal di sini tuh belum pernah denger loh cerita ini dulu tuh tempat tuh apa sebelum dibangun perumahan kayak gini, katanya. Memang Pak Burhan ini adalah orang asli situ yang tinggalnya di kampung belakang perumahan. Kemudian Mbak Wati masuk ke dalam rumah untuk mandi, untuk bersih-bersih. Gak lama kemudian setelah dia mandi, dia ganti baju, dia pun kembali keluar untuk menemui Pak Burhan. Tapi anehnya Pak Burhannya udah nggak ada, kopinya pun belum disentuh. Pas dilihat, loh ini kok kopinya nggak diminum sama sekali, ini Pak Burhan kemana? Tadi katanya mau ngopi. Tapi melihat hal itu, Mbak Wati sebenarnya tidak merasa curiga apa-apa. Dia mikir mungkin, oh Pak Burhan mungkin tadi tuh ditegur sama Pak Komar, jangan nongkrong di rumah Mbak Wati, kan Mbak Wati itu janda. Akhirnya kopinya itu dibawalah masuk ke dalam rumah sama si Mbak Wati ini. Akhirnya Mbak Wati makan di dapur, dia makan sendirian kan sate ayamnya itu. Setelah makan kira-kira jam setengah 11 malam, dia pun masuk ke kamar untuk pergi tidur. Nah kebiasaannya si Mbak Wati ini kalau tidur nih mohon maaf ya, dia tuh nggak pakai baju, dia tuh cuma pakai daleman aja, selimutan, nggak tahu, pokoknya kebiasaannya dia kayak gitu. Tapi entah kenapa berbeda seperti malam-malam biasanya, tiba-tiba malam itu Mbak Wati itu mencium bau seperti kotoran sapi, dan baunya itu menyengat seolah-olah itu deket banget. Jadi seolah-olah ada di dalam rumahnya dia itu ada kotoran sapi, padahal sebelumnya nggak pernah. Dan Mbak Wati itu yakin banget kalau rumahnya itu bersih. Secara dia itu orangnya memang pembersih dan ada asisten rumah tangga, dan nggak mungkin juga ini ada kotoran sapi di dalam rumah. Dia cari kan, jangan-jangan memang ada nih kotoran sapi di dalam rumah. Dia cari telinga-telinguk dari belakang sampai depan sampai belakang, nggak nemu tuh kotoran sapi, dan memang nggak ada kotoran sapinya. Akhirnya Mbak Wati masuk ke dalam kamar, dia pun pergi tidur. Tapi pada saat dia mau mencoba untuk tidur, dia tuh merasa kok ada seseorang ya rasanya yang lagi ngawasin aku di sini. Lah kan aku sendirian, siapa nih kira-kira? Dia nggak mau ambil pusing, lalu dia pun pergi tidur sampai pagi, tidak terjadi apa-apa. Nah, keesokan paginya Mbak Wati ini bergegas ke depan rumahnya untuk membuka warung yang ada di garasi mobilnya dia. Jadi sebenarnya itu adalah garasi mobil yang dipakai sama dia untuk warung gitu loh. Dia sembari bersiap-siap menunggu asisten rumah tangganya datang, dia itu ngobrol tuh sama tetangganya, Mbak Sinta namanya. Mbak Sinta, semalam itu aku kok bau kotoran sapi ya? Padahal kan di sini nggak ada yang miara sapi deket sini. Dan rumahku tuh bersih, nggak pernah ada loh kayak gitu sebelumnya. Mbak Sintanya itu dengan nada bercanda, itu bercandain si Mbak Wati. Mbak, ada gondoruo tuh, kata orang gondoruo tuh baunya kayak kotoran sapi gitu. Kamu ada-ada aja nakut-nakutin, udah aku tinggal sendirian, katanya gitu. Tapi setelah mereka ngobrol ini, Mbak Wati nganggapnya ya itu cuma obrolan biasa aja, cuma bercandaan aja. Tapi malamnya setelah asisten rumah tangganya pulang, dia tutup warung, dia kembali tuh mencium bau kotoran sapi, dan kali ini itu dia menciumnya tuh jauh lebih menyengat daripada malam sebelumnya. Jadi bau banget itu kotoran sapi. Karena dia inget nih omongan Mbak Sinta kalau bau kotoran sapi itu adalah bau gondoruo, akhirnya di malam kedua ini pun Mbak Wati udah mulai ketakutan. Jangan-jangan bener nih di rumahku ada gondoruo. Sembari baca-baca doa, sembari keringet dingin gitu kan. Jangan-jangan apa bener ya di rumahku ada gondoruo? Tapi selama ini aku udah tinggal bertahun-tahun di sini nggak pernah ada apa-apa. Kenapa baru sekarang ada gondoruo? Gondoruonya sampai di mana, pikirnya dia. Setelah dia berdoa, bau kotoran sapi itu tuh kembali hilang. Tapi karena penasaran, Mbak Wati itu keluar dari kamar buat ngecek nih, sebenarnya bau apa sih? Apa bener nih ada tetangga kita atau mungkin ada tetangga kampung di belakang yang orang kampung belakang itu miara sapi, baru miara sapi gitu. Pas dia berjalan ke arah teras belakang rumahnya dia, itu dia tuh ngerasa, kok aku kayak ngerasa diawasin, tapi dari mana ya? Pokoknya Mbak Wati itu ngerasa seperti ada orang yang sedang mengawasi dia gitu saat dia itu beraktivitas di luar kamarnya dia setiap malam jadinya. Ketika dia sadar merasa seperti ada sosok yang mengawasinya, dia kembali teringat nih omongannya Mbak Sinta. Apa jangan-jangan sosok itu adalah sosok tak kasat mata alias gondoruo nih ada di dalam kamar. Dia langsung merinding seketika dia masuk ke dalam kamar. Dia kembali membaca doa sambil ketakutan. Dan entah kenapa malam itu Mbak Wati itu merasa benar-benar ketakutan. Karena dia merasa malam itu benar-benar mencekam buat dia. Nggak kayak malam-malam sebelumnya. Mungkin karena dia udah tersugesti sama ceritanya Mbak Sinta juga, pikirnya dia begitu. Singkat cerita malam itu pun tak terjadi apa-apa dan dia nggak melihat apapun juga. Besok paginya dia kembali tuh cerita ke Mbak Sinta, tetangganya dia. Semalam ada bau lagi loh Mbak. Enggak di rumah saya nggak ada bau apa-apa, kata si Mbak Sinta. Jangan-jangan bener tuh ada gondoruo, dibersihin Mbak rumahnya. Dibersihin gimana, kan tiap hari udah dibersihin sama si asisten rumah tangga saya. Bukan dibersihin itu, maksudnya panggil paranormal buat bersih-bersih. Jangan-jangan emang ada gondoruo yang lewat terus nggak mau pergi. Mbak Wati ini
janda tinggal sendirian. Konon nih Mbak, Gondorwo itu suka loh sama perempuan-perempuan yang tinggalnya sendirian. Jangan kurang ajar deh Mbak Sinta, mentang-mentang saya janda saya dibilang kayak gitu. Emang ada tampang-tampang saya ini tampang-tampang idola Gondorwo. Mereka berdua emang suka bercanda kayak gitu kan. Ternyata di malam berikutnya, malam ketiga ya berarti ya, tidak terjadi apa-apa dan Mbak Wati pun nggak mencium bau kotoran sapi lagi. Tapi di malam berikutnya, malam keempatnya, dia kembali mencium bau kotoran sapi itu di dalam rumahnya. Plus dia merasa diawasin, plus dia melihat sekelebat bayangan hitam yang ada di dalam dapurnya. Bayangan hitam itu adalah sesosok laki-laki bertubuh tinggi besar, berkulit hitam, berambut gondrong dan kusut. Tapi dia itu berdiri membelakangi. Jadi Mbak Wati nggak bisa tuh ngelihat mukanya kayak apa. Tapi bagaimanapun juga Mbak Wati pastinya sadar dong, itu bukan manusia. Karena dia di situ kan tinggalnya sendirian. Apalagi sosoknya itu begitu menyeramkan. Tingginya itu hampir 3 meter kalau dia cerita. Dia pun berlari ke dalam kamar dan nggak berani lagi aktivitas di luar. Pokoknya kalau udah lebih dari jam 9 malam, dia selalu dekem aja di dalam kamarnya. Kebetulan juga di dalam kamarnya udah ada kamar mandinya. Keesokan harinya dia bilang tuh ke Mbak Sinta, ntar malam temenin saya tidur lah, kau kan juga masih gadis, belum ada suami, belum ada anak, mau temenin lah aku di sini. Takut Mbak, kayaknya bener deh ada Gondorwo, soalnya semalam aku lihat penampakan tinggi gede hitam, tingginya hampir 3 meter. Mbak Sinta kaget dong. Akhirnya bener, malam berikutnya Mbak Sinta tidur di rumahnya Mbak Wati. Dan ternyata di malam itu mereka berdua sama-sama mencium aroma bau kotoran sapi. Mereka berdua ketakutan, terlebih lagi setelah Mbak Sinta mengaku nih melihat ada sosok bayangan hitam di dapur juga, sama seperti yang dilihat sama Mbak Wati di malam sebelumnya. Aduh Mbak, ini kayaknya bener deh di rumahmu tuh ada Gondorwo-nya. Kita buru-buru deh Mbak, besok panggil Ustadz lah Mbak, kata si Mbak Sinta. Akhirnya bener tuh, keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke rumahnya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz ini datanglah ke situ sambil melihat-lihat rumahnya Mbak Wati. Mbak Wati di sini tinggal sendirian. Iya Pak, udah berapa lama? Udah lama Pak, udah bertahun-tahun. Orang saya beli rumah ini aja udah hampir 15 tahun yang lalu. Sejak saya cerai lah Pak, katanya si Mbak Wati. Terus Mbak Wati pernah ada gangguan nggak sebelumnya? Nggak pernah Pak, baru kemarin itu. Sebelum ada gangguan ada tamu nggak datang ke sini? Oh iya bener Pak, security Pak datang ke sini. Dia bilang mau ngopi, pas saya bikinin kopi, saya tinggal ke dalam, keluar lagi dia udah nggak ada. Kopinya pun nggak disentuh sama sekali. Mendengar penjelasannya Mbak Wati ini, Mbak Sinta sama Pak Ustadz langsung ngeh. Mbak, lain kali jangan sembarangan masukin tamu apalagi malam-malam. Karena bisa saja tamu yang Mbak masukin ke dalam rumah itu bukan manusia, tapi Gondorwo. Karena Gondorwo itu memiliki kemampuan yang bisa menyamar sebagai manusia. Apalagi Mbak ini adalah perempuan sendiri loh Mbak. Setelah Pak Ustadz ini melakukan sebuah ritual di dalam situ ya, di dalam rumahnya si Mbak Wati ini, Pak Ustadz pun mendapatkan jawabannya. Ternyata memang benar. Ternyata sosok security yang beberapa hari yang lalu dibawa pulang ke rumah itu bukanlah security yang sebenarnya, alias bukan manusia, tetapi adalah penampakan Gondorwo yang sedang menyerupai atau menyamar sebagai security. Nah, kenapa dia mau masuk sampai ke dalam rumah? Karena konon katanya sosok Gondorwo itu tidak akan pernah bisa masuk ke rumah manusia sebelum dia itu diundang sama si pemilik rumah. Tapi Mbak nggak diapa-apain kan? Mbak nggak ngapa-ngapain kan? Ya enggak lah Pak, orang itu security saya juga udah kenal, masa saya ngapa-ngapain? Ya udahlah nggak apa-apa, sekarang pokoknya Mbak sering-sering aja baca doa dan jangan pernah meninggalkan sholat, katanya si Pak Ustadz. Mbak Sinta udah nggak nginep lagi tuh di rumahnya Mbak Wati. Mbak Wati pun kembali tidur sendirian. Tapi anehnya semenjak saat itu Mbak Wati menjadi sangat sering bermimpi bertemu dengan seorang pria tampan dan gak tahu itu siapa. Pokoknya tuh ganteng banget kalau kata Mbak Wati itu. Tidak seperti orang Indonesia, dia itu seperti orang Amerika Latin katanya. Tapi aku nggak tahu juga itu tuh siapa. Dan mimpi itu tuh terjadi berulang-ulang dengan sosok yang sama, orangnya tetap itu-itu saja. Dan Mbak Wati ini cerita ke Mbak Sinta kalau di dalam mimpinya itu dia tuh sempat berkencan, alias mohon maaf ya, melakukan hubungan badan gitu sama si sosok yang ada di dalam mimpinya itu. Dan mimpi itu terjadi berulang-ulang beberapa malam berturut-turut. Punya takut malah doyan si Mbak Wati ini. Tapi ternyata kalau mengalami mimpi buruk dan didatangi makhluk seperti itu memang bisa jadi penyakit di badan manusianya. Itu juga yang dialami oleh Mbak Wati. Mbak Wati ini di hari setelah beberapa malam dia mengalami mimpi yang mirip-mirip dengan sosok yang sama, laki-laki ganteng tadi, dia itu mengalami sakit di bagian perutnya, dan kalau pas dia pipis, dia tuh anyang-anyangan. Ngerti kan kalian anyang-anyangan yang kalau pipis sakit? Baliklah tadi si Pak Ustadz dipanggil tuh setelah berhari-hari. Pak Ustadznya heran, loh kenapa? Saya sakit Pak, saya anyang-anyangan, katanya si Mbak Wati. Kok bisa? Iya Pak, soalnya saya mimpi Pak Ustadz, saya mimpi ketemu sama cowok ganteng. Di dalam mimpi itu saya berhubungan badan Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, itu bener loh Mbak. Semenjak beberapa hari yang lalu, saat saya datang ke sini untuk pertama kalinya, itu memang saya sudah tahu kalau di dalam rumah ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Ada sosok Gondorwo yang sudah terlanjur ada di dalam rumah ini. Ya udah Pak, sekarang gimana solusinya Pak? Saya sakit. Akhirnya Pak Ustadz itu pun minta diambilin air di dalam sebuah botol, kemudian dipembacakan doa-doa gitu. Itu kan air ditaruh di dalam botol minuman mineral yang gede gitu kan, air mineral yang gede. Itu dibagi 3. Sepertiga buat mandi, sepertiga buat cuci muka, sepertiganya itu diminum. Nah syukur alhamdulillahnya setelah air itu habis, Mbak Wati tidak lagi mengalami gangguan apapun mengenai si sosok Gondorwo ini. Berikut sakitnya juga sembuh.
Dan Pak Ustadz juga berpesan, Mbak, lain kali kalau mau tidur itu pakai baju, jangan nggak pakai baju. Lagian ngapain sih tidur sendirian nggak pakai baju? Tapi emang ya, seingat saya nih, mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah ingat atau salah mengerti, di dalam Islam itu, perempuan itu kalaupun mandi sendirian di dalam kamar mandi itu harus pakai penutup kain nggak sih? Dan konon katanya, walaupun di dalam kamar mandi itu memang kalian itu sendiri, sebenarnya tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di dalam kamar mandi itu adalah sarang, setan, jin, dan suka banget mereka tuh ngintip-ngintip perempuan yang sedang mandi. Ayo di sini, ada nggak yang ngerasa diintip setiap kali mandi? Atau ada nggak nih di sini cewek-cewek yang nonton video ini yang kalau tidur suka nggak pakai baju? Dan pelajaran yang kita petik dari cerita ini adalah kisah nyata ya by the way. Pelajarannya adalah jangan masukin orang ke dalam rumah apalagi malam-malam. Karena bisa saja itu adalah ulah jin atau setan yang menyamar sebagai manusia. Ya untuk lebih amannya kalau kalian perempuan jangan keluar malam sih. Makanan disiapin aja sore-sore hari. Ya supaya nggak kejadian tuh kayak Mbak Wati. Kalian mau tiap malam diintipin sama gondorwo sampai anyang-anyangan tuh kayak Mbak Wati. Oke, thank you banget udah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Salam semakin viral.